Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Saya berharap kalian saat ini dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kalian saat ini dapat melakukan kegiatan belajar mengajar jarak jauh dalam kondisi sehat dan konsentrasi dalam mengikuti pembelajaran ini. Oke, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang pengantar dari program Photoshop. Yang akan kita bahas di sini, kita akan membahas tentang penggunaan Photoshop CS2, CS6. Ya, seperti ini tampilannya, ya. Nah, tampilan ini terdiri dari, ini adalah toolsnya, ya. Ini bisa dipindah-pindah toolsnya. Kemudian ini adalah menunya. Dan yang di sini ada opsional. Opsional artinya apa? Misalkan ketika kita klik tools ini, maka dia akan menu daripada cropping ini. Saya contohkan lagi, misalkan teks, maka dia akan muncul menu tentang teks, seperti misalkan mengganti huruf, besaran huruf, warna huruf, letak huruf, ya. Jadi berarti di sini yang disebut toolsnya, di sini menunya, yang ini adalah opsional daripada tools itu sendiri. Oke. Selanjutnya di sini ada color dan switch, ini bisa ditampilkan dan bisa tidak. Kalau kalian ingin ditampilkan, kalian bisa membuat dengan seperti ini, tool option. Ya, mana mau ditampilkan atau colornya, misalkan saya hilangkan yang ini, maka akan hilang colornya. Kalau dimunculkan lagi, kalian ke view lagi, ke Windows, lalu kalian cari tadi apa yang kalian hilangkan color. Oke, maka akan dia muncul kembali. Oke, kemudian saya lanjutkan, kita akan mencoba membuat baru. Jadi ada hal-hal yang harus kalian perhatikan ketika kalian membuat sebuah desain baru dalam menggunakan Photoshop CS6. Oke, cara yang pertama adalah kalian di file, kemudian new, ya. Nah, yang perlu kalian perhatikan, ini adalah nama filenya. Ini nama file yang defaultnya dia. Jadi kalau misalkan kalian tidak memberikan nama file ketika kalian menyimpan file, maka namanya akan seperti ini, untitled 1. Oke, kemudian presentnya ini kalian untuk apa? Penggunaan daripada desain itu sendiri. Nah, misalkan kita custom saja, ya, kita custom, kita biarkan biar bebas. Nanti kita akan menentukan yang lain-lainnya. Oke, kemudian ini adalah untuk ukuran lebarnya. Misalkan seperti ini lebarnya seperti ini, ya, lebarnya. Kemudian ini ada tinggi artinya seperti ini, ya. Nah, ini ada resolusi adalah titik-titik yang membentuk sebuah gambar. Jadi semakin besar resolusinya, ya, ini 619, maka titik-titik yang ini akan semakin rapat, ya. Jadi sehingga ketika kalian membuat gambar dengan resolusi yang tinggi, ketika gambar itu diperbesar, dia tidak akan pecah. Nah, ini kalian bisa bermain di resolusi. Nah, standarnya berapa? Standarnya kalau untuk gambar-gambar biasa yang tidak terlalu besar, kalian bisa di sini tulis 72 bit resolusinya, ya. Kalau misalkan mau lebih besar lagi, kalian bisa menulis 300 resolusinya, dot per inch-nya. Ya, ini kita bikin yang buat sederhana aja, yang untuk gambar kecil yang sebesar 72. Oke, kemudian di sini ada color mode. Color mode ini jenis pewarnaan yang akan mempengaruhi ketika kalian mencetak. Ya, ini biarkan saja, kita gunakan dengan RGB saja. Ini ada beberapa jenis, ya. Kita gunakan RGB. Kemudian di sini adalah background content yang berisi dari background nanti yang akan kita buat. Jadi bahasanya kanvas yang kita buat tuh warnanya apa? Apakah warna putih, transparan, atau color yang lain, warna-warna yang lain. Oke, nah di sini ada satuannya. Nah, satuan yang kita buat, apakah kita menggunakan
pixel, inci, atau kan sentimeter. Tapi pada umumnya ketika kita membuat sebuah desain yang biasanya adalah menggunakan sentimeter ya, karena umumnya menggunakan dengan sentimeter. Oke, saya contohkan misalkan kita menggunakan sentimeter ya. Kemudian kita membuat sebuah desain yang ukurannya misalkan 20, berarti 20 itu ininya ya, lebarnya. Tingginya berapa? Misalkan saya buat 25 ya, berarti 20 cm, tingginya adalah 25 cm. Oke, lalu saya oke. Ini namanya kita buat dulu, jangan lupa. Misalkan namanya apa? Desain poster. Oke, saya oke. Oke, ini tampilannya ya. Yang tadi backgroundnya berarti berwarna putih. Nah, sekarang kita lanjut bagaimana cara membuat objeknya, baik bentuk abjad, garis, lingkaran, abstrak, atau kita membuka file. Oke, saya contohnya kan misalkan kita membuat sebuah abjad. Misalkan sekarang kita bermain di toolsnya. Ini tools yang biasa digunakan ya. Oke, saya contohkan misalkan kita membuat sebuah tools, membuat teks. Oke, saya klik teksnya ya. Saya klik teksnya, misalkan multimedia seperti ini ya. Makasih Pak Dede, sehat selalu Pak Dede ya. Nah, seperti ini misalkan saya membuat teks ya. Teksnya seperti ini. Oke, kita kecilkan ya, contohnya seperti ini. Nah, dia akan muncul di sini. Ini yang dimaksud dengan layer. Artinya apa? Tumpukan-tumpukan. Jadi tumpukan satu misalkan backgroundnya ini putih ya. Kemudian tumpukan yang kedua adalah tulisan daripada multimedia, teksnya ya. Kemudian misalkan kita mau tambahkan lagi nih, apa tulisannya setelah multimedia, misalkan kita tulis tambah satu. Coba kalian perhatikan di sini ya. Saya tambahkan satu layer lagi, misalkan mm2 oke maaf 10 mm2 atau mm3 seperti ini ya. Oke, berarti ini akan bertambah satu teks lagi, satu layer lagi. Berarti ada tiga lapisan, yang satu background yang putih ya, ini yang kedua multimedia yang ini, yang ketiga adalah 10 mm3 ya. Nah, ini kenapa yang bergerak ini? Karena yang aktif di sini adalah multimedia. Nah, bagaimana kalau misalkan kita mau rubah ini atau menggerakkan ini? Berarti kita harus aktifkan dulu layernya. Layer ini berarti ini kan layer pertama ya, paling atas. Kita klik, lalu kita pindahkan lagi misalkan yang multimedia, berarti di layernya ini kita aktifkan. Oke, seperti ini ya. Oke, kemudian apalagi misalkan kita membuat sebuah lingkaran. Oke, ini ada lingkaran ya, kita buat lingkaran seperti ini. Nah, ini lingkaran. Nah, ini berarti dia munculnya ada di slide nomor paling atas, berarti yang kedua. Nah, ini bisa nggak dipindahkan layernya ke atas? Bisa, dengan cara seperti ini kita pindahkan. Oke, berarti ini layer paling atas, layer paling atas ya. Satu background multimedia 10 mm3 ini, kemudian satunya lagi adalah lingkaran ini. Oke, begitupun gambar-gambar yang lainnya. Oke, saya contohkan lagi, misalkan kita membuat sebuah kotak. Berarti muncul di layar paling atas. Oke, kita sudah menambahkan objek. Lalu bagaimana membuat warnanya? Ini warna biru semua ya, kita rubah misalkan ini. Oke, saya mau rubah kotak ini, berarti saya harus aktifkan ini. Berarti saya rubah kotaknya ya. Oke, saya rubah, saya ganti warnanya. Misalkan saya ganti warna ini, contoh lah ya. Oke, berarti kita coba klik kanan di sini, pilih blending
maaf. Oke, kita bisa di sini klik kanan blending option ya. Nah, di sini ada color overlay. Nah, ini kita mau rubah warna apa? Misalkan tadi kan warna biru sudah berubah warna merah atau warna hitam, kita klik di sini akan berubah hitam. Ya, kita contoh warna merah saja ya. Oke, saya buat warna merah, berarti berubah merah ya. Klik OK, lalu klik OK. Ya, sudah berubah warnanya merah. Kemudian layer apa? Multimedia ini ya, harus kita rubah tulisannya, berarti kita klik layer multimedia mana ini, kita klik layer multimedia, lalu kita seperti ini. Nah, kita rubah warnanya. Bagaimana caranya? Sama seperti tadi, kita klik kanan blending option, lalu kita pilih color overlay. Nah, kita klik sini warnanya apa. Oke, tergantung sesuai dengan kebutuhan, katakanlah seperti ini ya. Saya buat warna katakanlah warna hijau saja ya. Oke, lalu kita oke. Misalkan lagi kita merubah ini lagi, kita berarti kita harus layernya kita aktifkan kan. Ini layernya yang mana? Lingkaran, berarti lingkaran ini kita harus klik, baru klik kanan di sini, kita pilih blending option, lalu kita pilih color overlay. Nah, kita klik ini, kita kasih warnanya apa, misalkan katakan warna kuning. Oke, nah ini pewarnanya di sini ya, mau pakai warna apa silahkan, katakan warna kuning, klik di warna kuning, lalu oke, kita klik oke. Oke, yang terakhir kita rubah ini apa. Langkah pertama, kita harus aktifkan teksnya ini, teks ini mm3, klik kanan blending option, lalu di color overlay. Oke, misalkan warna merah ya, kita cari, nah klik warna merah saja di sini, lalu oke. Oke ya, itu berarti kita cara menggunakan Photoshop, pengantar dari Photoshop. Lalu misalkan ini sudah cukup nih, sudah oke dulu ya, nanti kita akan teruskan lagi. Kita klik file save, kita file save, kita buat nama filenya desain poster 1, misalkan kita taruh di my dokumen ya, desain poster 1, save. Oke, berarti ini desain ini sudah kita simpan ya dengan nama desain poster strip 1 PSD. Nah, kalau PSD berarti ini masih kita bisa rubah-rubah lagi. Oke, mungkin untuk materi saat ini saya cukupkan, nanti kita akan lanjutkan lagi bagaimana cara membuat warna-warna, misalkan warna bayang-bayangnya di sebelah kiri atau sebelah kanan, kemudian apalagi penggabungan beberapa gambar ya. Ini kita masih teks ya, belum ada foto. Oke, nanti akan saya lanjutkan. Sekian dulu dari saya, semoga ini bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Terima kasih dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.